أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رضي الله عنه: كفى بالنجاة من النار مثوبة وكفى بحرمان الجنة عقوبة إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. Dikatakan oleh beliau Al-Imam Qutbul Irsyad wa Ghawthul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darin amin. Kafa bin najati minan nar, cukup dikatakan selamat ketika dia selamat daripada neraka. Matsubatan, sebagai bentuk balasan. Seseorang nanti di yaumil qiyamah akan terasa selamat meskipun belum masuk surga, tapi sudah dipastikan tidak masuk neraka, sudah nyatakan alhamdulillah selamat sudah. Meskipun belum masuk surga. Wa kafa bihirmanil jannah, dan cukup dia dikatakan uqubah, siksaan yang berat ketika dia diharamkan masuk surganya Allah. A'udzubillah min dzalik. Dia tidak masuk surga sudah sebagai bentuk siksaan dari Allah, meskipun tidak masuk neraka, apalagi masuk neraka. Sallallahu alaihi Muhammad. Karena nanti di akhirat itu, hadirin rahimakumullah, ada beberapa manusia, beberapa kelompok yang mereka itu istawat hasanatuh sayyiatuh, kebaikannya sama keburukannya imbang. Soleh tapi rodok mokong pisan. Artinya lancar semuanya, masjidnya lancar, maksiatnya juga lancar. Sehingga kalau ketika dihisab, ditimbang apa namanya? Imbang, draw sampean. Draw. Imbang. Ada di antara mereka itu yang dinamakan ashabul a'raf. Dikatakan ashabul a'raf. Ada juga orang itu mereka langsung masuk surga. Allahumma ja'alna minhum. Ada yang masuk surga melalui proses bagi orang mukmin. Dicuci dulu. Dimasuk neraka, moga selamat semuanya nih. Setelah masuk neraka baru dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti masuk surga. Mereka orang-orang mukmin. Tapi orang kafirin, orang-orang yang kafir, mereka ketika masuk neraka abadal abad, selama-lamanya. Makanya aulia itu mereka selamatnya seseorang itu apa sih? Ketika mati dalam keadaan Islam. Saelek-eleke mlebu neraka, saelek-eleke mlebu surga. Meskipun nanti bakal masih ngerasakan neraka, tapi akhirnya masuk surga. Sehingga selamatnya orang itu mati bawa iman, mati bawa Islam. Lebih-lebih matinya dalam keadaan fi khairin wa lutfin wa afiyah husnul khatimah. Tidak perlu neraka lagi, langsung surganya Allah. Allahumma amin. Sehingga sebagai mereka mati Islam, alhamdulillah, karena banyak orang-orang mati dalam keadaan keluar dari agama Islam. Sebaik apapun kalau agamanya bukan Islam, sepinter apapun, sesoleh apapun, tapi sudah tidak iman, tidak Islam, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi muslimin, sejelek-jeleknya orang muslim, ketika meninggal ada kalimat la ilaha illallah di hati mereka, nanti ketika meninggal masuk neraka, setelah masuk neraka akan dikembalikan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan orang-orang yang model seperti ini diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, amma ahlun nar alladzina hum ahluha la yamutun fiha wa la yahyaun
diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW, mereka penduduk neraka yang sudah pasti masuk neraka. Mereka itu seakan-akan ya tidak mati, tidak hidup. Tidak bisa mati, tidak bisa selesai ketika diadab selama-lamanya. Orang itu Pak kalau sakit, dibunuh, selesai sakitnya. Kan gitu. Tapi kalau ditempeling tidak mati-mati, lebih parah. Kan gitu. Sakit, stroke, mati. Wis, lega, wis, mari. Tapi semoga sehat semuanya nih. Tapi ketika sakit di atas kasur bertahun-tahun, susahnya itu bertahun-tahun. Sehingga orang-orang ahlun nar yang sudah masuk neraka dikatakan la yamutun fiha wala yahyaun. Mereka tidak ngerasakan mati, juga tidak ngerasakan hidup. Kenapa tidak ngerasakan hidup? Hidupnya kayak mati. Tidak bisa apa-apa, intinya adab selalu. Akan tapi walakin nasun asabat humun nar bidzunubihim. Yang ada ketika orang masuk nerakanya Allah, mereka adalah sekelompok manusia yang diadab oleh Allah, dimasuk ke neraka oleh Allah bidzunubihim karena sebab dosa-dosa mereka semuanya. Semoga dijaga oleh Allah. Yang membuat diadab ini apa sih? Dosa. Yang membuat disiksa ini dosa. Fa'amatathum imatah, sehingga sebab dosa itu dia disiksa oleh Allah mati. Bukan mati apa? Habis, lebur, dibakar Pak. Bayangkan kayu dibakar jadi apa? Arang, jadi abu. Ini manusia dibakar. Kepengin tahu rasanya manusia dibakar, pengen lihat, monggo di Bali sampean. Apa istilahnya itu apa? Ngaben. Berapa kali kita murunung ketok pas ngaben. Sehingga ketika dibakar hatta idza kanu fahman, sampai saking panasnya bakar api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, manusia-manusia itu kan waguduhan nasu wal hijarah. Manusia ketika dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan api neraka sampai menjadi fahman, areng, menjadi abu. Sakitnya tidak selesai, jadi abu itu sakit. Ketika sudah menjadi abu, mereka orang-orang mukmin yang masuk nerakanya Allah, udina bisyafa'ah. Baru dikasih izin oleh Allah mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Diadab. Tapi nunggu jadi abu dulu. Ya cok sampai-sampean wis sempetin surga wis, masih dadi abu dhisik, terus mbleher ngalor ngidul berantakan salatnya, berantakan semuanya. Bukan, ini bayangkan bertahun-tahun, satu hari di akhirat seperti 500 tahun di dunia. Berarti seumat dibakar satu hari di akhirat seperti dibakar berapa tahun di dunia? 500 tahun. Dan sampean saiki dibakar sekele, kena nyonyok rokok sekali saja, nginjek rokok jengkirat kadang-kadang. Yang biasanya zikir jadi mesuh. Nah, ini ya, spontanitas langsungan. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi Muhammad. Baru ketika mereka sudah menjadi abu, udzina bisyafa'ah. Dikasih izin oleh Allah, orang-orang mukminin yang maksiat, yang banyak dosa, dikasih pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faji'a bihim dhabair. Sehingga datang mereka itu datang berkelompok-kelompok. Pancene sing maksiat akeh Pak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing mlebu masjid, awake mlebu diskotik, banyakan mana? Diskotik. Sing teko pengajian ambek yang maksiat, bukan yang tidak datang kadang-kadang saya tidak maksiat, yang pengajian sama yang maksiat saat ini sama, ini detik ini sama, kadang-kadang banyak maksiat. Naudzubillah min dzalik, mungkin dijogo kabeh niki. Memang umat Nabi Muhammad ini, Nabi pernah mengatakan yadkhuluna quburahum bidzunubin ka'amsalil jibal. Roto-roto umat Nabi Muhammad masuk di alam kubur bawa dosa sebesar gunung. Memikul, bukan mikul pahala, tapi mikul dosa. Roto-roto memang disadari sama Nabi Muhammad SAW. Tapi ada orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka sudah tahu diampuni, dikasih pertolongan oleh Allah, berbondong-bondong. Kepingin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ketika mereka saat menjadi abu, jadi arang kan, jadi dibakar kan ngoten nah. Fabutsu ala anharil jannah. Akhirnya mereka abunya itu disebar, ditebar, ditabur
di sungai yang di atas surga ditabur. Tsumma qila, kemudian Allah mengatakan kepada penduduk surga, ya ahlal jannah, ini orang-orang yang sudah senior masuk surga duluan ini. Ngomong kepada penduduk surga, ya ahlal jannah afidhu alaihim, penduduk surga yang sudah terlebih dahulu merasakan surga, kamu ngelihat barusan ditaburkan satu arang debu di atas sungai surganya Allah Subhanahu wa taala. Ayo tuangkan air di sana. Siram, alirkan air. Fayambutuna nabatal habbah. Akhirnya dari arang tadi itu, dari debu itu dia tumbuh seperti tumbuhnya istilahnya? Biji-bijian, tumbuh seperti menjadi manusia kembali. Disitulah dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala fi hamid sail sallallahu alaihi Muhammad. Itu semuanya bifadlillah, tentunya dengan fadl Allah. Lah hitung pantas ndak pantas ya ndak pantas, Pak. Layak atau ndak layak tentunya ndak layak, tapi kemurahan Allah. Kemuliaan Allah sallallahu alaihi Muhammad. Naam. Sampai hadirin rahimakumullah. Kita tadi cerita masalah ashabul a'raf. Ada namanya ashabul a'raf, sehingga diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullan bisimahum. Ada namanya ashabul a'raf, beberapa orang kelompok ashabul a'raf. Tadi apa ashabul a'raf? Yang istawat hasanatuhum sayyi'atuhum. Kejelekan sama kebagusannya imbang. Mereka itu berada di a'raf. A'raf itu satu pagar antara surga dan neraka. Jadi apa itu? Pagri surga. Ate mlebu surga tidak bisa, masuk neraka juga tidak bisa. Karena apa? Karena kejelekannya masih belum unggul. Sehingga dia ada di tengah-tengah. Antara surga sama neraka. Ya'rifuna kullan bisimahum. Orang ini tahu ketika ada calon penghuni surga, juga tahu calon penghuni neraka. Ketika ditanya, apa tandanya orang itu masuk surga? Wujuhum bayat, wajahnya putih, berseri-seri, bercahaya. Ketika melihat ada orang yang calon neraka, wujuhum sawat, wajah hitam, pekat, serem ngeteni. Ini bakal nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ada tandanya. Sehingga wanadau ashabal jannah an salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Ashabul a'raf ini yang ada di antara surga sama neraka, kan tidak masuk surga juga tidak masuk neraka, tapi melihat surga. Ketika melihat surga, melihat orang-orang masuk surga, salamun alaikum, selamat buat kalian, ngasih selamat. Lam yadkhuluha, tapi tetap dia tidak bakal bisa masuk surga. Wa hum yatma'un, tapi hasrat, ya Allah kok tidak mlebu awak ini, ya Allah kepingin, itu sakit. Bayangkan sampean berharap bisa makan, ketika ada makanan ternyata yang makan orang lain, ngiler. Berharap kepingin masuk surga, sudah tampak wajahnya surga, modelnya surga, orang-orang semuanya masuk, sampai dilewati tok. Cuman ngelihat sakitnya di situ. Semoga masuk surga semuanya nih. Wa hum yatma'un, cuman kepingin sakit. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar, ketika menoleh ke kiri ngelihat ada orang-orang bakal masuk neraka. Neraka panasnya seperti apa? Melihat di kiri masuk neraka, diazab, dihajar, tidak selesai-selesai. Dia saking takutnya apa? Rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Ya Allah, jangan sampai ya Allah kamu jadikan aku ya Allah ma'al qaumil zalimin, bersama kelompok-kelompok yang zalim ini ya Allah. Masuk surga tidak bisa tapi kepingin. Paham ya? Masuk neraka takut, sehingga berharap tidak jadi kelompoknya mereka semuanya. Ya Allah, sallallahu alaihi Muhammad. Sehingga ada orang-orang itu semuanya. Akan tapi dikatakan oleh para ulama radhiyallahu taala anhum wa ardhah, termasuk Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ketika menafsirkan satu ayat ini tentang masalah ashabul a'raf. Terus nang ndi iki, Beb?
Wis meneng ning kono ta. Ndak surga ya ndak neraka. Wis ndodok ning kono, meneng. Kan ndak jelas akhirnya karena di akhirat itu imma jannah wa iman nar. Kalau ndak surga ya neraka hasil akhirnya. Sehingga dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu wa ardhah, dia masih menunggu di sana sampai ada kepastian dari Allah yang jelas. Siapa orang yang jelas masuk surga, siapa orang yang jelas masuk neraka. Terakhir nanti yang apa istilahnya? Terakhir yang diadili oleh Allah Subhanahu wa taala Ashabul A'raf. Sehingga Ashabul A'raf mereka ketika melihat surga, ketika melihat neraka, sehingga Allah Subhanahu wa taala melihat mereka, idza alimta dzalika, ketika sudah melihat semuanya, Allah mengatakan kepada mereka dengan fadlillah, dipanggil oleh Allah, dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak pantas masuk surga, tapi karena fadlnya Allah, imbang. Surga sudah wis mlebu. Kayak sampean lek wis timbangan nanggung kari iki. Ya, bonus masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Cuman hati-hati kata Imamul Haddad. Orang-orang salihin, orang yang berakal harus berusaha bagaimana agar supaya tidak dipersulit keadaannya di akhirat. Bagaimana keadaannya, hisabnya gampang. Bahkan di dalam hadis yang panjang, saat itu Nabi Muhammad SAW ketika mengeluarkan syafaatul udma, para umat-umat semuanya datang, sehingga Nabi Muhammad diminta tolong. Nabi Muhammad mengatakan ana laha, apa yang dilakukan oleh Rasul SAW, sujud itu Nabi Muhammad di hadapan Allah, sehingga Allah mengatakan irfa' ra'sak sal tu'ta washfa' tusyaffa, angkat kepalamu, minta akan dituruti semuanya. Syafaat itu terserah siapa kamu syafaati. Apa permintaan Nabi Muhammad SAW? Ajil hisabahum ya Allah, percepat hisab mereka ya Allah. Karena hisab ini panjang, Pak. Proses ini panjang, belum adabnya ini. Jangan bisa dibayangkan adab ya. Hisab, proses, antrian mulai zaman Nabi Adam sampai yaumil qiyamah, satu persatu didetail oleh Allah Subhanahu wa taala, antri bermiliar-miliar juta antri. Itu hisab itu luar biasa. Bahkan sampai dikatakan mereka itu diliputi oleh gham wal karb. Bingung, sumpek, ya Allah antri. Aku ingin neraka apa surga sih karepe ya Allah, bingung, semuanya bingung. Jangankan kula panjenengan sedaya niki. Kelasnya Nabi Adam. Seketika Nabi Adam mengatakan nafsi-nafsi, datang lagi ke Nabi Nuh, datang lagi ke Nabi Ibrahim, datang lagi Nabi Musa, terakhir ke Nabi Isa, dilempar kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi ini mengatakan apa? Nafsi-nafsi. Kelasnya Nabi ini ku bingung. Di akhirat itu. Kelasnya Nabi Adam, nafsi, loh kamu bingung, saya juga bingung. Kamu repot, saya juga repot. Sehingga hati-hati, jangan sampai berpikiran sing penting mlebu surga. Wis nikmati dunia. Mumpung masih muda. Iya, kalau mereka pas mati Islam ternyata pas keluar iman. Kedisian sudah su'ul khatimah. Naudzubillah, semoga selamat semuanya nih. Makanya jalan satu-satunya orang selamat di dunia sampai akhirat yaitu jalan ya satu, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma nunajjil ladzina taqau. Allah mengatakan, kemudian aku akan selamatkan mereka. Siapa? Orang-orang yang takwa kepada Allah. Selamatkan dengan cara apa? Apakah rumahnya banyak? Apakah hartanya melimpah? Sawahnya lebar? Jabatannya tinggi? Bukan, tapi bidukhulil jannah. Dia masuk surga bighairi hisab wala adab. Masuk surga tanpa hisab dan tanpa diadab. Amin Allahumma amin. Bahkan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Kemudian diteruskan oleh Allah, udkhuluha bisalamin aminin wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin wa la yamassuhum fiha nasab wa ma hum minha bimukhrajin. Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang al-muttaqin, orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, fi jannat,
mereka nanti akan ada di surga. Wa uyun, dan di surga itu ada uyun, ada beberapa mata air yang Allah persiapkan bagi penduduk surga. Ada 4 mata air. Yang pertama air biasa. Yang kedua mata air yang keluarnya khamar. Sehingga dikatakan orang yang pernah merasakan khamar di dunia nanti tidak akan merasakan khamar yang ada di akhirat. Ada khamar yang halal. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada khamar yang halal. Jadi mata air keluarnya khamar. Ya wis teler bareng-bareng ning kono. Tapi halal. Walaban, ada mata air keluarnya susu. Bisa ambil karaokean ini monggo wis. Ada juga mata air yang keluarnya itu susu. Ada juga asal, madu. Jadi 4 mata air Allah persiapkan di surga bagi orang yang masuk surga. Allahumma amin. Sallallahu alaihi Muhammad. Fi jannatin wa uyun udkhuluha bisalamin aminin. Allah mengatakan kepada mereka, masuk kamu surga. Selamat insyaallah. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Dan aku Allah akan cabut dari hati mereka al-ghil, permusuhan, dendam, sakit hati, tidak ada nih. Paling dunia kan ono sakit hati, perasaan, baper, kan gitu. Sampai di akhirat isinya persahabatan yang begitu hebat. Pertemanan yang begitu kuat. Seneng semuanya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil ikhwana, semuanya bersaudara. Ala sururim mutaqabilin, dan Allah persiapkan ada kasur-kasur nanti mutaqabilin, saling berhadapan. Sallallahu alaihi Muhammad. Sebagaimana orang nanti dikatakan ba'dul akhbar, innal mu'min fil jannah idza wadda ayyalqa akhahul mu'min. Nanti seorang mukmin itu kalau ada saudaranya, ketika dia di dunia saling bersaudara, kalau ngasih iling tonggone, iling koncone, iling saudaranya, dia kepingin ketemu nanti di akhirat, saro sarirun. Moro-moro datang satu sarir, tempat tidur. Bukan kursi, kursi kan sampai ngelantung, ini tempat turu, sak nyaman-nyaman nih, datang, langsung dijemput sampean. Ketemu siapa? Ketemu fulan bin fulan, langsung ketemu. Kullun wahid minhuma, ketemu ila sahibihi falyataqiyan wa yatahaddatsan. Ketemu satu sama lain, saling omong-omongan. Jadi kula panjenengan sedaya niki iso ketemu di dunia sampai akhirat insyaallah. Mugi-mugi husnul khotimah. Ala sururin mutaqabilin. Jadi lek bahasa saya majelas itu ada apa kok majelas ya? Apa? Ngomong ngobrol di dunia bisa, di akhirat juga ketemu nanti insyaallah. Yang penting dijaga pertemanan terus sampai wafat, sampai di akhirat dihadiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan Allah persiapkan. Wala yamassuhum fiha nasab. Dan mereka ketika di surga, kan kadang kita nih kalau ngomong-ngomong sama saudaranya capek, ngantuk kan gitu. Besok lagi wis di situ tidak ada capek sudah. Ketika saling omong-omongan nikmat, lezat, seneng gitu. Bayangkan omong-omongan sama saudara yang tidak ada permusuhan sama sekali. Enak gitu. Kopi ini rong timbo kuat sih an. Kuat. Wa ma hum minha bimukhrajin. Ketika mereka sudah masuk surga, abadal abad, selama-lamanya tidak akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Sallallahu alaihi Muhammad. Luar biasa. Semoga kita semuanya dan keluarga kita semuanya wa ahbaban lana, dan orang-orang yang kita cintai semuanya, mereka najin min adzabin nar, mereka selamat daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala, al-faizin bidukhulil jannat, mereka sukses dengan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, an-na'imil abad, yang mendapatkan kenikmatan selama-lamanya insyaallah. Amin. Allahumma amin. Luar biasa. Takwa syarat utama menjadi orang masuk surga bi ghairi hisab wal adab, itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sambil nunggu maghrib, saya dikatakan orang yang takwa itu mereka akan sukses akhiratnya dan dunianya. Sehingga dikatakan lau amanu ahlul qura wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard.
Seandainya penduduk desa, penduduk daerah, mereka mau iman kepada Allah, iman kita sudah punya syarat pertama. Wattaqau, dan takwa. Tidak repot takwa ini. Cukup sholat 5 waktu, tepat pada waktunya, tidak luput-luput, sampai mati tapi. Nah ini, sampai mati ini, yang repot ini kan ini. Puasa cuman 1 tahun 30 hari wajibnya, tapi sampai mati. Ya enggak? Ketika mampu haji, haji. Ketika mampu umroh, umroh. Ketika mampu zakat, zakat. Tidak mampu zakat, nompo zakat. Itu aja dipertahankan. Wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama. Allah akan buka bagi mereka barokah dari langit. Hujannya berkah, tidak banjir. Hujannya berkah. Wal ard, yang tumbuh dari bumi juga berkah. Tumbuh-tumbuhannya berkah, semuanya berkah. Sebab takwa kepada Allah. Ketika di akhirat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.